Di konten kali ini kita akan melihat bagaimana isi kepala dari komputer, maksudnya kecerdasan buatan, ketika mulai menyuguhkan ini loh kamera yang antik dan mungkin manusia tidak bisa membuatnya. Dan kita akan mulai dari konten berikut ini. Dari gambar pertama ini, jadi umumnya gambar yang dihasilkan dari komputer, ya maksud saya kecerdasan buatan AI. Jadi tiap sudut dari hasil yang dibuat oleh komputer itu sangat simetris dan ya dapat dikatakan bersifat imajinatif, karena ada bagian-bagian tertentu yang membuat kita memeras otak ya. Ini bagaimana digunakan, kok bisa seperti ini sistem yang dibangun, sistem mekanik dari desainnya. Nah, kalau yang gambar berikut, kamera dengan merek Canon, ini sangat fantastik juga, dia agak-agak elegan, ya seperti dari kayu dan dikemas sempurna. Kalau ini tidak bingung. Kalau ini sedikit bingung juga ini. Ada beberapa lensa di bagian-bagian pojok tertentu dan ada semacam skrup juga. Nah, berbeda dengan sebelumnya Canon. Ini seperti skrup atau tempat mutar ini juga atau nggak tahu. Nah, yang lebih bingung lagi, kok bisa komputer mikirnya itu membuat desain seperti ini ya. Ini lebih dari satu lensa. Nah, kalau ini gede sekali, mungkin ini kamera untuk film, untuk membuat sinema, tapi agak besar ini, dengan tripod yang besar juga, ada beberapa orang, dan mungkin di bagian itu tempat pengambilan atau apalah. Nah, ini lebih artistik ya, lebih dari satu lensa. Mungkin saya berpikir kamera-kamera ini mungkin 6 dimensi atau apa, dan begitu sempurna dihasilkan oleh komputer. Ini juga ini di luar dari, ya intinya kita rumit juga untuk mikir kalau kamera ini seperti ini, tapi desainnya sangat fantastik. Saya tidak ngerti pikiran dari komputer itu sebenarnya apa. Apakah ini yang ingin ditekankan, model teknologi yang ada di benak komputer di masa lalu untuk menciptakan beberapa keperluan, misalnya gambar 3 dimensi, 2 dimensi, 4 dimensi atau apalah. Ini lebih dari, masalahnya lebih dari satu lensa. Nah, ini kamera fosil, kondisinya fosil katanya begitu, komputer membuatnya. Dan sama juga ya, ada beberapa lensa dengan beberapa jendela bidik. Dan ini sangat berikutnya sangat baik juga ini. Ini dari kayu dan lebih dari satu lensa, dibuat sangat artistik dan memperhatikan beberapa hal soal simetris. Ini kayaknya kamera film. Ya, banyak unsur mekaniknya di sini. Desainnya desain mekanik. Ini ada film, ada musik. Jadi apakah ini artinya bisa menciptakan visual dari audio berupa kaset piringan yang sedang disajikan? Itu kok bisa ya mikir sampai begini. Kalau ini biasa saja, tapi sangat artistik. Dan apalagi gambar berikutnya, lebih dari satu lensa, masih menggunakan unsur mekanik. Jadi desain seninya itu berbasis pada mekanik. Ada gerigi-gerigi dan sebagainya. Ini sama juga kamera untuk film, tapi lebih dari satu
lensa. Jadi saya itu mikirnya, kok bisa komputer berpikir sampai begitu detail, fantastik. Saya mencoba menarik beberapa hal, ya sebagai kesimpulan atas kerumitan isi kepala komputer berbasis kecerdasan buatan dalam ya menyuguhkan karya-karya seperti kamera purba, kamera antik yang memang dinilai memiliki nilai seni tinggi dan ya dapat dilihat itu sangat menawan. Jadi saya akan memulai untuk kita mengulas seperti apa sih sebenarnya yang ingin ditonjolkan atau ingin diberikan pesan secara tidak langsung kepada kita melalui karya-karya yang dibuat oleh komputer berbasis pada kecerdasan buatan. Pesan yang tersirat pertama, jadi mengenai kerumitan atau hal yang dipandang ribet, misalnya dalam kaitannya dengan desain suatu produk, contohnya kamera antik. Jadi pesan yang bisa kita coba simpulkan ialah semakin rumit justru nilai seninya itu semakin tinggi. Kemudian menyangkut pesan yang kedua, jadi komputer berbasis pada kecerdasan buatan ingin menyampaikan bahwa ini loh, yang namanya imajinatif itu merupakan suatu produk, gagasan suatu produk yang bisa menjamin bahwa suatu produk ke depan, rancangan ke depan itu membuat kita menjadi penasaran. Jadi orang-orang ingin memiliki suatu produk bukan pada pertimbangan lagi manfaat dari suatu produk, tapi justru rasa penasaran. Pesan yang ketiga ada hubungannya dengan pesan yang kedua sebelumnya. Kalau pesan kedua sebelumnya itu ini loh, hal-hal yang bersifat imajinatif dapat menjamin keuntungan dari suatu produk karena didorong oleh rasa penasaran, bukan lagi dengan pertimbangan bahwa seseorang terdorong untuk memiliki suatu produk karena memang melihat dari fungsi atau kegunaannya, tapi justru penasaran. Dan yang ketiga ini bermaksud menantang manusia dengan menghadirkan satu tantangan yang benar-benar mendorong manusia atau bisa merangsang pemikiran manusia untuk bisa nggak kita hasilkan sesuatu dari hal-hal yang bersifat fiksi. Dan hal-hal yang bersifat fiksi atau dunia fiksi kemudian itu menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap kita untuk kemudian berlomba-lomba menciptakan teknologi, bagaimana mengimplementasikan ilmu pengetahuan di dalam hal-hal yang bersifat fiksi untuk kemudian menjadi sesuatu yang bisa dirasakan kebenarannya. Jadi agak susah juga. Yang keempat, mungkin saja jadi komputer berbasis pada kecerdasan buatan ingin ya semacam kampanye lah. Ini loh, saya mencoba untuk memberikan satu pandangan bagaimana sih melembagakan hal-hal yang bersifat irasional dan kemudian itu menjadi hal yang formal. Jadi irasional formal. Wow. Jadi saya juga kalau seandainya seperti itu bisa, ya intinya komputer akan mengubah cita rasa seni, dan bukan hanya seni yang dia mampu mengubah, tapi intinya bagaimana dia memulai melembagakan hal yang bersifat irasional menjadi formal, bukan lagi rasional formal tapi irasional formal. Yang terakhir, yang kelima, sebenarnya yang ingin disampaikan secara tidak langsung melalui pesan yang tersirat dari karya-karya komputer berbasis pada kecerdasan buatan, misalnya kamera antik atau kamera purba,
Jadi kecerdasan buatan komputer ingin menyampaikan pesan kepada kita. Hasil-hasil ini, hasil-hasil yang dibuat oleh kecerdasan buatan, misalnya berkaitan dengan kamera antik atau kamera purba yang sudah saya tayangkan, ini merupakan gambaran ketidakmampuan manusia yang mendorong manusia kemudian mengupayakan itu, mewujudkan itu di dalam komputer berbasis pada kecerdasan buatan, kemampuan kecerdasan buatan untuk menghasilkan beberapa hal berupa produk sebagai gambaran ketidakmampuan manusia itu mewujudkannya.